Saya boleh lihat senyum yang penuh sukacita pagi hari ini. Haleluya. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang kabarnya luar biasa baik, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh bangun di dalam keadaan yang sangat baik. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau kami boleh melewati sepanjang minggu, bahkan sebulan kemarin Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu, karena kekuatan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Temukan Tuhan Yesus hati seorang hamba Tuhan Yesus. Biar kami boleh naikkan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan yang terbaik. Dan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya ralabaya syakana naralabaralaboyas. Selidiki hati kami Tuhan. Dan layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya ralabaya syakana naralaboyas. Ya ralabaya syakana naralaboyas. Ya ralabaya syakana naralaboyas. Dalam apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan, biar kami mau tetap percaya dan kami tetap penyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan, walau belum melihat. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, kami tetap percaya Tuhan. Jalan di depan
tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau mari angkat suaramu katakan, kami tak mau ragu Tuhan, menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Lebih lagi katakan, ku tetap percaya. Apapun yang terjadi, lihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari lebih lagi katakan, tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap. Lebih lagi katakan, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, Tuhan, tak pernah ku ragu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami mau tetap percaya di dalam-Mu Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan kami, ada pertolongan-Mu Yesus. Mari sembah Yesus Raja, mari tinggikan namanya. Di dia ralabaralabaya syekere kananaralaboyasi, di dia kananaralabaya syakananaralaboyasi. Haleluya, haleluya. Di dia ralaboya syekere kananaralabaralabayas. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Yesus. Kami katakan kami butuh Engkau. Idiaralabaya syekere kananaralabaralabayas.
kami berseru, kami panggil namamu. Mari sembah Yesus Tuhan, sebab Tuhan yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Shekere kana darala barala barala boyase. Idi diarala papa shekere kana darala bayas. Idi diarala boya shekere kana darala barala boyas. Idi diarala bayas. Kami naikkan kebesaran-Mu Tuhan. Idi diarala bayas shekere kana darala barala bayas. Idi diarala bayas shekere kana darala barala boyase. Idi diarala bo. Then sings my soul, my Savior God. How great Thou art, how great, yeah, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, Thou art. How great Thou art. Let's sing. Dance is my soul, dance is my soul, my Savior God. How great Thou art, Thou art. Yes, Lord, how great Thou art. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great. Saya undang jemaat Tuhan, boleh bangkit berdiri. Let's say, dance is my soul, my Savior. Engkau besar Tuhan. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great. Katakan maka jiwaku, maka jiwa, yeah, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar Engkau, sungguh Kau Allahku. Maka jiwa
sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Sekali lagi lebih keras, katakan sungguh besar. Allahku, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar dan layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau lihat lambaian tangannya Bapak Ibu Saudara. Mari sapa kanan kiri, katakan mari memuji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yeay. Kita mau datang ke baiknya dengan ucapan syukur. Amin. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati. Mari rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Oh, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih. Haleluya. Mari lebih lagi semangat di dalam Tuhan. Amin. Mari dari awal sama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati yang bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, sama-sama akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan kasih setia Tuhan kekal untuk selamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Lebih keras katakan amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi, yang di bawah, yang di atas. Kita mau lambaikan tangan ke kanan dulu, lalu ke kiri. Amin. Sama-sama sepakat ya. Kita mau coba 1, 2. Bersyukurlah kanan kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih. Lebih semangat katakan bersyukurlah kepada Tuhan,
bahwasanya tuh selamanya kasih. Sekali lagi lebih semangat Bapak Ibu Saudara saja. Bersyukurlah kepada lebih keras bahwasanya amin kasih. Bersyukurlah sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Lebih lagi katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk bahwasanya sekali lagi bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Datanglah dan bertahta di tengah kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan kebenaran. Mari sama-sama kami rindukan kuasa, haleluya, kebangkitan pasti terjadi. Sorakan sama-sama, oh oh oh, datanglah dan kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu mujizat dinyatakan. Let's say great is our God, great is our God. Tuhan kita Tuhan yang besar, haleluya. Mari katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, rindukan kuasa, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan kuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu mujizat dinyatakan. Jadi surga,
bersama katakan, kami rindukan kuasa. Yang percaya katakan, kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, datanglah Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus, sekali lagi datanglah saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Let's say together, ready surga. Yeay! Woo! Haleluya! Haleluya! Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan 2 kali. Persembahan yang pertama untuk perayaan Natal gereja. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu. Sampai pada saat ini Tuhan pada ibadah kami. Dan sebentar Tuhan akan memberikan persembahan kami untuk perayaan Natal gereja. Dan kami percaya Tuhan Kau yang cukupkan, Kau yang sediakan, Kau yang penuhi Tuhan setiap kebutuhan untuk perayaan Natal gereja kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia dan hari sampaikan Yesus, segala beban hidupku, Dia hanya sejauh doa. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan pemulihanmu. Mari dengan segenap hati dari awal kita akan naikkan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, pergi meninggalkanku, Yesus ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti
hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Siang dan jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Mari sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala beban hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lalu kembali pada pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan baik. Kami bersyukur buat nafas yang Kau berikan bagi kami, yang berarti hidup kami harus menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa ada di tempat ini. Kami mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang hebat Tuhan bagi kami. Bahkan kami mempercayai hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Bahkan setiap jalan-jalan kami ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Buat mata kami terarah kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Beberapa hari yang lalu sebelum hujan turun, saudara, saya ada di luar. Tiba-tiba saya ada rasakan ada satu tetes air jatuh di tangan saya. Jadi waktu jatuh air di tangan saya, tiba-tiba Tuhan ingatkan bagaimana ketika Raja Ahab mereka mengalami kekeringan diakibatkan karena tidak turun hujan. Masalah demi masalah terjadi, Tuhan ingatkan itu. Kemudian saya tangkap, saya katakan, Tuhan, saya percaya beberapa hari kemudian Lampung akan turun hujan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Saya katakan Allah yang saudara sembah adalah Allah yang luar biasa. Katakan kanan kiri. Sekali lagi saya katakan kanan kiri. Allah yang saudara sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Coba lihat kanan kiri. Saudara jangan kayak orang bingung ya. Saya katakan Allah yang saudara sembah dan Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Kalau kita tahu Allah kita luar biasa, kenapa kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa? Amin. Kita harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Yang dalam arti kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti jantung hati Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya. Amin. Kita sedang melihat bagaimana peperangan sedang terjadi. Alkitab sudah menulis bagaimana terjadi peperangan Israel, Alkitab tulis. Tetapi apa yang harus kita perhatikan? Alkitab berbicara, dia katakan sampai ada satu masa
ketika mereka berdamai, pada saat mereka berdamai, mereka angkat tangan dan pada saat itu dikatakan apa? Akhir dari segala zaman. Jadi saya katakan, hari-hari ini kita jangan menjadi orang Kristen yang cuma main-main, saudara. Ya, kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang saya cuma ke gereja, saya cuma mau dengar lagu. Tapi saudara tidak menangkap sesuatu, tidak menangkap isi hati Tuhan, tidak menangkap jantung hatinya Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari ini kita bisa segar, kita tidak tahu besok. Hari ini Tuhan kasih untuk kita, karena besok bukan punya kita. Besok, waktu besok itu adalah waktunya Tuhan. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan hari ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hari-hari ke depan kita. Kita akan belajar sama-sama. Saya akan membawakan dengan tema tentang keluarga yang kokoh. Ya. Keluarga yang kuat. Kenapa? Saya beberapa minggu ini saya tergelitik dengan bicara tentang keluarga. Ternyata saudara, bicara tentang keluarga, selama saya di dalam pernikahan, kenapa saya tidak berani menyampaikan, saya sampaikan kebenaran tentang pernikahan, tetapi saya tidak bisa mengulik sampai lebih dalam. Karena apa? Saya masih hidup di dalam pernikahan. Karena apa? Saya tidak pernah tahu di depan pernikahan saya seperti apa. Tetapi ketika saya selesaikan pernikahan saya, salah satu kami dipanggil pulang Tuhan. Saya baru mengerti, saya bicara tentang rumah tangga. Saya katakan ada satu penelitian yang dilakukan di Amerika, saudara, tentang pernikahan. Berapa persen pernikahan orang-orang yang percaya yang mengalami kebahagiaan? Saya katakan hanya berapa persen? 20-30% tidak sampai. Tetapi selebihnya dikatakan melalui penelitian, di dalam hidup pernikahan mereka tidak bahagia. Bahkan bukan cuma tidak bahagia. Mereka satu rumah tapi mereka nggak saling ngomong. Kalau istri ada di dapur, suami ke depan. Kalau istri ada di depan, suami pergi ke dapur masak Indomie. Kemudian bukan cuma itu. Ditanya kenapa pernikahanmu seperti ini? Mereka bilang begini, saya nggak cerai. Karena Alkitab katakan tidak boleh bercerai. Tetapi dia katakan hidup pernikahan saya sudah selesai. Tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita. Kami tidur, dia katakan, satu tidur di ranjang, satu gelar tikar di bawah. Tidak ada kebahagiaan di dalam pernikahan. Sampai satu kali ketika saya bertemu dengan pasangan suami istri, saya tidak mengerti tentang hubungan pernikahan mereka. Tapi pada saat saya bertemu, tiba-tiba Tuhan bilang, Tuhan kasih saya penglihatan jelas tentang keluarga ini. Saya melihat pasangan suami istri ini, mereka sedang berjalan, saudara tahu di jembatan gantung. Ya, kemarin ketika kita di Kucing, kita naik jembatan gantung. Susan hebat sampai ke atas. Jembatan gantung itu goyang, kotak-kotak gitu di atas. Saya lihat ini pasangan ini jalan di jembatan gantung. Mereka bergandengan. Di tengah perjalanan mereka berjalan di jembatan gantung. Jembatan gantung tiba-tiba putus. Pss. Saya kaget. Saya panggil mereka. Saya bagaimana pernikahannya? Kemudian tiba-tiba istrinya ngomong, pernikahan saya hanya tinggal selembar kertas saja. Artinya mereka tidak punya hubungan yang berbahagia. Mereka sudah tidak punya komunikasi. Kemudian saya keep itu, saya berdoa. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, supaya mereka tidak bercerai. Tetapi pada akhirnya mereka melepaskan pernikahan mereka. Yang saya mau katakan hari ini, kita harus mengerti tentang konsep pernikahan. Jujur ketika saya usia 23 tahun, Tuhan izinkan saya menikah.
23 menikah, kemudian saudara mengerti dong, orang usia yang masih muda punya mimpi tentang pernikahan. Betul apa enggak? Saya punya pernikahan, saya mimpi punya pernikahan. Saya mau suami saya itu seperti papa saya. Karena saya mulai dari kecil, saya gak punya papa. Saya tidak pernah tahu kasih sayang orang tua sebagai papa itu, saya gak pernah tahu. Saya gak pernah tahu bagaimana papa itu membawa saya pergi jalan-jalan, naik motor atau jalan kaki atau naik sepeda. Saya gak pernah ada. Tetapi yang ada di benak saya tentang pernikahan, saya mendambakan seorang suami yang bisa menjadi papa saya. Dimana ketika saya sedih, saya bisa taruh kepala saya. Kemudian ketika saya mengalami permasalahan, saya bisa ngomong. Tetapi ketika saya masuk di dalam pernikahan, 1, 2, 3 tahun, saya nggak peroleh itu. Saya katakan suami saya enggak jahat, tapi suami saya orang yang kaku. Kaku benar, saya suka ngomong, you kaku seperti behel, marah dia. Ya, kaku. Kalau kita taruh kepala di bahu dia suka ngomongin, bangun, orang liatin kita, bangun. Saya seperti selingkuhan, saudara. Kalau jalan, saudara, saya ngomong sama suami, saya katakan, Pak, gandengan. Saudara tahu, satu kali, rupanya bosan kalau ngomong, Pak gandengan. Satu kali dia bilang gini, gandeng, truk gandeng. Sejak saat itu, saya tidak pernah minta lagi untuk digandeng. Sampai sekian puluh tahun pernikahan sampai dia sakit. Waktu dia minta gandeng, saya lupa untuk bisa ngegandeng. Jadi saya katakan, apakah dengan mimpi saya ketika saya mau punya suami, saya mau yang dia bisa menjadi orang tua saya, papa saya. Ketika saya tidak memperoleh itu, apakah saya mulai berpikir, oh saya sudah beda visi, oh saya sudah tidak sejalan, kemudian saya mengambil keputusan untuk saya pisah. Tidak. Kemudian saya mulai memutar otak saya. Saya katakan, saya mulai ingatkan diri saya sendiri. Saya bukan menikah mencari papa, tapi saya menikah mencari suami yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mungkin kita di dalam rumah tangga, kita punya mimpi yang besar tentang pernikahan. Mungkin saudara berpikir, oh saya menikah, saya bisa memperoleh suami yang bisa mengerti kita. Tapi kenyataannya ketika kita menikah, suami cuek-cuek saja sama kita. Apakah kita mau katakan, oh saya mau pisah? Enggak. Karena kita harus mengerti prinsip-prinsip di dalam pernikahan. Kita melihat di sini ada prinsip yang diberikan kepada pasangan, ada perintah yang diberikan kepada anak. Kita harus mengerti. Coba kita baca. Kita baca di dalam Efesus 5, 22 sampai ke 29. Jadi 22 sampai 25 stop. Kemudian 28 sampai 29 stop. Kemudian dilanjutkan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita lihat dulu, yuk sama-sama. Semua bisa baca? 2, 3. Hai istri, saya minta perempuan saja. Kalau istri, perempuan yang ngomong. Kalau suami, laki-laki yang ngomong. Ayo, 2, 3. Terus 24. Sekarang ayat 25 sampai ayat 29. 25 disambung ayat 28 kemudian 29. Laki-laki saja. 25. Hai suami yang keras, suami-suami. Kalau nonton bola suaranya paling hebat, saudara. Orang tidur bisa bangun. Kenapa baca Alkitab pelan? Yuk, suami
keras. 2, 3. Baginya ayat 28. Demikian juga suami apa? Mengasihi istrinya sama seperti. Kok semakin pelan laki-laki ini? Sebentar. Coba yang laki-laki ambil minum dulu, ambil minum. Ya, kalau sudah bicara untuk mengasihi orang lain itu aduh paling sulit bener ya. Coba ulang lagi. Ayat ke-28. Demikian juga suami harus istrinya sama seperti apa? Siapa yang mengasihi istri? 29. Terhadap jemaat. Ini dia katakan prinsip yang diberikan kepada pasangan laki-laki dengan pasangan perempuan. Istri tunduk, kemudian suami mengasihi istri. Nanti saya akan jelaskan. Ini seringkali terjadi kericuhan di sini, saudara. Kemudian kita lihat, untuk anak-anak itu tidak dianjurkan dengan prinsip. Tetapi untuk anak-anak diberikan satu perintah. Anak-anak yang belum menikah, lambaikan tangan. Yang baca keras-keras ya. Kita kalahkan suara laki-laki. Ya, yuk. Efesus 6 ayat 1, 2, 3. 2, 3 yang keras. Terus. Hormati. Supaya ya. Jadi anak-anak ini tidak berbicara tentang prinsip. Tapi anak-anak diberikan satu perintah untuk apa? Untuk mentaati orang tua di dalam Tuhan. Untuk menghormati ayah dan ibu. Saya sekarang gini, gak tahu saya yang kuno atau memang hari-hari ini mengalami kemajuan. Saya kadang-kadang sampai bingung. Orang tua dengan anak cerita itu luar biasa. Hei, lu udah makan belum? Gua belum makan. Ngomong sama emak bapak lu. Hei, tadi gua ke pasar. Gua lihat ini. Terus emaknya nyamber lagi. Saya mau katakan, kita harus mengerti, kita harus menghormati orang tua kita. Cara kita menghormati orang tua kita dengan berbahasa yang baik. Dengan berbahasa yang sopan. Kemarin ada orang yang kirim saya. Saudara tahu ada tukang ojek online ya, bukan ojol, saya suka lupa. Ojek online. Dia kerja ojek online untuk membiayai anaknya kuliah. Selesai anaknya kuliah, kemudian saudara, papanya itu ikut anak ini di wisuda. Di depan tengah rame orang, anak ini dia maki-maki papanya. Papanya pergi. Dia bawa motor. Papanya menangis. Saya sangat sekali ada satu penyanyi. Dia dari Amerika Latin, orang kulit hitam. Dia nyanyi luar biasa bagus dan dia terkenal. Kemudian wartawan tanya dia. Dia katakan, kamu hebat, nyanyi kamu hebat. Bagaimana latar belakang keluargamu? Dia gak pernah malu. Dia katakan saya lahir dari satu keluarga. Ibu saya tukang cuci baju. Dia bangga dengan status orang tua. Tetapi hari-hari ini banyak anak-anak tidak menghormati orang tua. Kita tidak mengajarkan mereka tentang etika. Ketika saudara tidak mengajarkan tentang etika, mungkin saudara bisa terima, lu gua ya. Ngomong lu gua gitu ya. Mungkin keluarga saudara bisa terima. Bagaimana ketika mereka nanti menikah, ngomong sama mertua, lu gitu. Dipegang tangannya, pukul sama mertua.
Kita belajar sebagai anak, ini Alkitab berbicara, perintah untuk kita menghormati orang tua kita. Dia katakan apa? Kita menghormati, bukan cuma menghormati, dia katakan taati orang tuamu. Saya sampai menikah, saya sama mama saya tidak pernah tuding-tuding. Dan saya tidak pernah marah-marah. Satu kali saya melihat ada satu anak perempuan. Ya, satu anak perempuan. Ini anak sangat dimanja sama mamanya. Sampai satu kali dia ngamuk sama mamanya. Kami lihat, saya, Hakim, kita lihat. Bagaimana dia samperin mamanya, dia gampar mamanya. Saya syok, saudara. Karena apa? Tidak diajarkan tentang attitude di dalam keluarga. Kita bisa melihat di sini, kemudian kita perhatikan, ya, mengasihi, kemudian menghormati, saya katakan itu adalah perintah. Saya sepanjang perjalanan saya, saudara. Saya dari Lampung, Jakarta, Pontianak, Singkawang, Kucing, kemudian kembali. Ada satu pemandangan yang untuk saya luar biasa. Bagaimana yang namanya Pak Donald. Pak Donald, berdiri Pak Donald. Berdiri, ini yang namanya Pak Donald. Lewat ke jemaat, jangan lihat saya. Tepuk tangan. Saudara tahu, mama itu dituntun terus. Kalau saya mau tuntun, gak usah tahan, saya yang tuntun. Bukan cuma itu, saudara. Mamanya disisiri rambut. Saya belum pernah, anak saya Edo belum pernah nyisirin saya rambut. Mana itu? Ya, dia sisiri rambut. Dia mamanya, dia lakukan yang terbaik. Saya ngomong Alkitab mencatat ini perintah. Ketika saudara lakukan ini, bukan cuma Tuhan yang memberkati, tapi alam semesta akan memberkati saudara. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saya melihat satu pemandangan yang tidak biasa. Yang biasa mama ditinggal, saudara. Lalu saya di Surabaya, saya punya anak rohani. Lalu selesai pelayanan kanan kiri mereka pegang saya. Saya ngomong, Frans, mami bisa jalan. Enggak mama, ayo mama, diganti. Kita bisa melihat kemudian di sini dia katakan ada prinsip, ya. Prinsip dikatakan suami istri, itu ada prinsip. Suami itu harus mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang mengasihi dirinya kemudian dia menyakiti dirinya, tidak ada. Kemudian yang kedua dikatakan prinsip istri mesti tunduk. Banyak kali saya melihat di dalam pernikahan, saudara. Ketika mereka sudah menikah, kemudian istri atau suami mengambil alih posisi. Artinya seperti ini. Kalau berantem, kamu istri, kamu tunduk sama saya. Apapun yang saya lakukan, kamu harus tunduk. Bahkan ada satu pengajaran, saudara. Mungkin orang-orang Tionghoa yang kuno, saya mau katakan. Perempuan itu gak boleh apa-apa. Yang lakukan semua laki-laki, betul apa betul? Perempuan itu cuma kerjanya apa? Masak, mana itu melahirkan dan selebihnya gak ada. Kemudian di dalam pernikahan, kenapa pernikahan bisa goyah? Karena pasangan, salah satu pasangan mau mengambil alih ini. Artinya apa? Lu mesti tunduk apa yang gue ngomong. Lu gak boleh keluar. Lu gak boleh lakukan apa-apa. Lu mesti di rumah, urus rumah tangga. Saya mau katakan pernikahan tidak seperti itu, saudara. Ya, ini yang pernikahannya masih wangi-wangi. Ini Niko. Ya, ini masih hangat-hangat. Ini Niko mesti dengerin. Jangan sampai nanti satu perjalanan kamu punya istri baik tapi terus mengalami tekanan-tekanan. Jangan heran di tengah perjalanan pernikahan perempuan bisa berubah. Ya. Di sini dia katakan pernikahan itu bukan menjadikan pasangan kita menjadi apa yang kita mau.
Atau di dalam pernikahan kita berpikir suami saya ini harus menjadi apa yang saya mau. Tidak bisa. Pernikahan kita masing-masing kita punya komitmen. Artinya apa? Ketika kita sudah menikah, kemudian sudah diberkati di gereja, maka kita tahu ada komitmen. Komitmennya apa, Niko? Apa? Apa? Tuh, komitmennya lupa. Baru berapa tahun menikah? Aduh, istrinya mana istrinya? Tidak ada. Ya. Apa? Komitmennya apa? Apa? Udah kedengaran. Setia. Setia sampai akhir. Tepuk tangan saudara. Saya katakan komitmen itu adalah apa? Dia menjadi pasangan kita seumur hidup. Artinya selama saudara hidup, dia adalah pasangan. Amin. Mungkin di tengah jalan ketika saudara di dalam pernikahan. Di tengah jalan saudara melihat ada sesuatu yang tidak beres dari pernikahan saya. Kita tidak bisa tuding salah satu. Kenapa perempuan bisa melakukan hal-hal yang salah? Karena suami tidak berdiri menjadi imam. Tidak berdiri menjadi kepala keluarga. Menjadi kepala keluarga bukan berarti dia harus semena-mena kepada istri. Tetapi dia berdiri menjadi kepala keluarga yang bisa mengambil keputusan yang benar. Kenapa? Karena saya katakan kepada saudara, ketika ada komitmen, maka saya katakan setiap kali saya melayani pemberkatan pernikahan, saya katakan ini pilihanmu. Iya. Kalau pilihanmu ini komitmen seumur hidup, tidak bisa lagi dibatalkan. Tidak bisa. Artinya apa ketika kita mengerti ini pernikahan, pernikahan ini adalah komitmen seumur hidup. Artinya selama kita hidup, pasangan kita inilah. Mungkin waktu masih muda, ya mungkin kalau saudara yang menikah baru 10 tahun, 15 tahun, masih tidak masalah. Menikah 20 tahun, laki-laki sudah semakin tua. Saudara saya kasih tahu, maaf saya tidak bicara tentang saudara. Kebanyakan laki-laki semakin tua semakin. Saya tanya lagi, laki-laki semakin tua semakin apa? Apa? Makin bawel. Saya nggak ikutan ya saudara. Yang bilang mereka loh saudara, jadi saudara jangan liatin saya. Jadi dikatakan apa? Semakin cerewet. Saya kasih contoh. Suami saya dia orang Bangka. Saudara tahu orang Bangka rumahnya di sini satu, kemudian rumahnya di sini satu. Jadi kalau mereka mau bercerita saudara, mereka teriak, "Hei, ngapekah?" gitu kondisinya. "Dak dia apa-apa," gitu. Pertama kali saya pergi ke Bangka saya kaget kenapa pagi-pagi ada orang yang berkelahi. Ternyata tidak, mereka bercerita. Ya, mereka cerita. Dan ini terbawa sama suami saya. Dia kalau mau cerita saudara, saya lagi di dapur masak. Dia ada di ruang tamu saudara. "Tidak, ini gini, saya nggak dengar saudara. Kamu ngerti nggak? Saya nggak dengar, saya lagi masak." Masuk dia ke dapur. Kalau diajak ngomong, dengar kenapa? Orang ajak ngomong, nggak mau dengar. You ngomong apa? Tadi aku lah ngomongnya di ruang tamu, saya di dapur. Kalau dapur sama ruang tamu nempel, bisa dengar. Saya mau katakan hari ini, ayo di dalam pernikahan ada sesuatu yang harus kita ubah. Supaya apa? Pernikahan kita itu tetap berbahagia. Saya jujur, waktu suami saya belum sakit, anak-anak kuliah, yang satu ada di South Africa, yang ada di Salatiga, yang ada di Surabaya. Kami tinggal berdua. Seringkali saudara tahu percaya tidak percaya, kami berdua. Kami sering main umpetan saudara. Kami
main kejar-kejaran. Kami bahagia. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang menjengkelkan. Bukan berarti hal yang menjengkelkan ini membuat saya benci. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Pola pernikahan dituliskan di dalam Efesus. Saudara perhatikan ini. Efesus 5 ayat ke-32 dia katakan. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Saya mau katakan pola pernikahan ini digambarkan sebagai hubungan antara Kristus dengan jemaat. Ini satu gambaran, ini adalah satu pola yang Tuhan buat. Pernikahan itu hubungan suami istri ini dikatakan apa? Gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi kita bisa melihat di sini. Jadi pernikahan itu adalah satu komitmen untuk hidup bersama-sama sampai maut yang memisahkan. Kemudian kita lihat lagi, apa sih tujuan dari pernikahan? Saya kemarin Gereja Betani masuk di PGLII, Persatuan Gereja Lembaga Injili Indonesia. Jadi Betani masuk seperti PGI, ini PGLII. Saya ikut rapat di situ. Sekumnya dia berbicara. Dia katakan tahu nggak tujuan dari satu pernikahan? Banyak anak-anak muda nggak mengerti tujuan dari pernikahan. Kenapa? Ketika saudara melakukan hubungan sebelum pernikahan, ya, melakukan hubungan dalam tanda kutip sebelum pernikahan itu dikatakan paling tidak disukai oleh firman Tuhan. Maka saya katakan di sini banyak anak-anak yang belum menikah. Saya kemarin waktu besuk semalam apa kemarin malam. Waktu saya besuk saya katakan gini, kenapa hari-hari ini gereja tidak bisa berbicara tentang seks? Gereja harus berbicara tentang seks menurut firman Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ini saya katakan sosial media itu sudah terbuka lebar, saudara. Apa yang saudara mau lihat, saudara bisa lihat. Kalau anak ini bisa nyaring, mereka bisa mengambil sesuai dengan prinsip firman. Tetapi ketika dia nggak bisa saring, maka apa yang terjadi? Banyak anak-anak yang sebelum menikah dia hamil. Saudara. Tujuan dari satu pernikahan dituliskan di dalam Maliaki 2 ayat ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendakinya kesatuan itu keturunan apa? Keturunan ilahi. Jadi janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Anak-anak muda saya mau katakan. Saudara, anak-anak ini harus mengerti tujuan dari satu pernikahan. Tujuan dari satu pernikahan untuk menghasilkan keturunan ilahi. Apa itu keturunan ilahi? Keturunan anak-anak yang takut akan Tuhan. Berbicara tentang anak yang takut akan Tuhan. Saya masih ingat di benak saya. Mama saya bukan orang Kristen. Mama saya orang dari latar belakang Kongfucu. Dia orang Kongfu, saudara. Saya satu rumah dengan nenek. Sama mama saya lebih dekat dengan nenek saya. Nenek saya adalah orang yang mencintai Tuhan. Saya dari kecil ada di dalam pengawasan nenek saya. Sampai satu kali saudara, saya ingat di usia saya sekolah minggu. Mungkin lebih besar dari Dodo. Saya sakit panas tinggi. Mama saya saudara dia katakan sebentar. Mak mau pergi mau ngambil air. Nanti mau sembur kamu. Kemudian mau dikasih minum. Saudara tahu.
Saya tidak mengerti kebenaran, saya tidak banyak mengerti tentang kebenaran. Tetapi saya ada di dalam pengawasan nenek saya. Dia mengerti tentang firman. Waktu mama saya mau lakukan itu, saya nangis setengah mati. Saya katakan saya tidak mau itu, saya tidak mau minum itu, air itu. Saya tidak mau disembur. Selain gak mau disembur, karena apa? Belum tentu kalau dia sikat gigi, gak sikat gigi dia sembur. Amburadul, saudara. Saya mulai dari usia kecil, saudara. Roh Allah sudah taruh di dalam hidup saya. Walaupun saya tidak mengerti 100% tentang yang benar, yang tidak benar, tetapi Tuhan menaruh rohnya di dalam saya. Saya tidak akan lakukan hal yang demikian. Karena apa? Ada orang yang membimbing saya, yaitu nenek saya. Kita bisa melihat di sini. Keturunan ilahi, tujuannya untuk memperoleh keturunan ilahi. Artinya apa? Keturunan yang takut akan Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua, ketika Tuhan izinkan anak-anak kita, ya, Tuhan izinkan, Tuhan berikan anak-anak, kemudian dipercayakan kepada kita. Saya ingatkan di suami-suami, bapak-bapak, nanti satu kali ketika saudara dipanggil Tuhan, Tuhan akan tanya kepada suami-suami, di mana anak-anakmu. Tuhan tidak minta pertanggungjawaban kepada istri, tapi Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada suami. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Hawa jatuh di dalam dosa, apakah Allah minta pertanggungjawaban kepada Hawa? Enggak. Siapa yang diminta pertanggungjawaban? Siapa? Adam. Ya, jadi bapak-bapak senggol, tanggung jawabnya besar loh. Ya, coba senggol yang bapak-bapak yang sudah bapak-bapak, tanggung jawabnya besar. Apa yang harus dilakukan orang tua supaya anak yang dititipkan kepada saudara dan saya itu untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang pertama, saya katakan tanamkan dasar kekristenan kepada anak kita. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sini dia katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila ia apa? Duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Kemudian lagi ayat ke-8, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Jadi artinya apa? Saudara sebagai imam, sebagai kepala keluarga, minggu kemarin itu khotbah, Edo, dia bicara gitu. Sekarang tanggung jawab itu tidak diberikan kepada suami. Pengawasan tidak diberikan kepada suami. Pengawasan diberikan kepada istri. Ketika anak salah, yang disalahkan itu apa? Dasar emak gak bisa ngajar. Padahal emak sudah pontang-panting. Pagi bikin sarapan, ngantar sekolah, ngantar ngeles. Wah, ini emak sudah ribet. Waktu anaknya salah, kemudian dipersalahkan sama suami, dasar emak gak bisa ngajar. Sebetulnya pengawasan ada pada bapak-bapak. Maka orang-orang Yahudi, saudara, 0 itu sampai sekitar 5 tahun, itu ada di dalam pengawasan mama. Karena apa? Hari-hari anak ini ada sama mama. Artinya apa? Sepanjang hari dia harus ngomong firman. Saya tadi pagi saya ngomong, Dodom duduk. Dodom ikut popong ngomong. Ya po, anak ini anak dia sudah mengerti karena dia dewasa. Ikuti. Ya po, saya mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Saya suruh dia ngomong sampai dia selesai. Kita mulai sebagai orang tua,
Bukan kita sibuk kemudian kita memberikan gadget kepada anak kita. Supaya apa? Mamanya nggak repot. Udah nonton aja YouTube. Saudara tahu itu ada bahasa-bahasa yang diserap mereka. Sampai satu kali Dodom itu dia ngomong gini, Popo, metong dia po, metong. Saya lagi pikir nih metong apa sih? Metong itu apa? Kalau nggak metong bahasanya apa mati ya? Meninggoy. Po meninggoy. Saya lagi pikir meninggoy, metong itu apa? Sesuatu yang nggak mestinya mereka ngerti, mereka dapat itu dari mana? Dari YouTube. Maka seringkali saya ngomong sama Arlin, kamu sebagai mama, selidiki apa yang dia nonton, selidiki apa yang dia baca. Saya sebagai nenek, saya nggak punya hak untuk banyak melarang. Tapi saya sebagai mama dari anak saya harus ngomong. Karena ketika anak sudah sama gadget, saudara. Tadi pagi saya suapin dia makan. Dom, ini dom. Nonton TV. Dom, ini dom. Ini air. Lihat dulu, jangan nonton dulu. Papa matiin TV. Baru dia. Jadi di sini diajarkan prinsip yang mana yang kita harus ajarkan kepada anak-anak. Prinsip yang pertama dikatakan di dalam firman Tuhan, Ulangan 6 ayat yang kelima. Itu yang harus diajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita mulai mengajarkan anak kita tentang kasih. Bicara tentang kasih kepada mereka. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, maka itu adalah lambang salib. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kemudian kita bisa melihat di sini bagaimana cara kita mengajar anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa mereka. Mereka cuma melihat tentang kasih melalui potret dari keluarga. Bagaimana mereka bisa mengasihi Tuhan kalau di dalam hidup keluarga anak-anak ini mereka tidak melihat potret kasih dari papa mamanya, yang ada mereka terluka. Saya dulu guru sekolah minggu, ada anak masih kecil, saudara. Jadi anak ini saya maka selalu ajarkan ke guru sekolah minggu. Kalau sudah siap jadi guru sekolah minggu, sekalipun di sini ada yang meleleh, kita harus berani ambil, buang. Waktu saya buang ini, saya peluk dia. Saudara tahu dia lempar saya. Jangan dekat saya. Tante jangan dekat saya. Saya benci mama saya. Saya benci papa saya. Saya kaget, saudara. Anak usia kecil bisa benci sama papa mama. Itu berapa puluh tahun yang lalu, apalagi hari-hari ini. Kenapa anak ini bisa berbicara seperti itu, saudara? Karena mereka tidak melihat potret kasih di dalam keluarga mereka. Mereka tidak melihat potret kasih antara papa dengan mama mereka. Nggak pernah, yang ada mereka berkelahi terus. Jadi kalau saudara mau mengajarkan kasih, saudara bentuk dulu potret keluarga. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Saling mengasihi. Maka saya katakan, pasangan suami istri masalah besar bikin kecil, masalah kecil bikin tidak ada, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mungkin lewat sedikit ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan orang tua supaya mereka memiliki anak-anak yang takut Tuhan? Kita harus mengajarkan iman, bukan mengajarkan tentang positive thinking. Karena pada umumnya orang berpikir antara iman dengan positive thinking, bahasa Indonesia berpikiran positif mereka pikir sama, enggak. Dasarnya sudah beda, saudara.
Saya katakan dasarnya kita menanamkan iman. Dasarnya apa? Fondasinya apa? Semua itu fondasinya harapan. Harapan itu datangnya dari mana? Dari firman Tuhan. Harapan itu datangnya dari mana? Dari janji Tuhan. Sedangkan saya katakan positive thinking itu datangnya dari apa? Keinginan kita. Kita kepengen punya uang 5 miliar. Wah, kita mulai. Tuhan, saya percaya 5 miliar punya saya. Tuhan, terima kasih. 5 miliar loh Tuhan. Turun. Yang turun sopo, saudara. Iman itu punya dasar. Tapi mungkin satu kali Tuhan bilang gini, Meske, bulan depan aku kasih kamu 5 miliar. Ngomong Tuhan. Tuhan ini janji loh Tuhan kasih saya 5 miliar. Mulai ngomong. 5 miliar. Dan saya percaya Tuhan pasti kasih 5 miliar. Amin. Iman itu punya dasar. Dasarnya itu apa? Firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dia katakan iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan kadang orang menyamakan antara iman dengan positive thinking. Atau berpikir positif. Saya katakan salah. Ajarkan mereka tentang iman. Waktu saya besuk jemaat, ada satu ibu dia mulai kesaksian. Dia katakan sama saya, Ma, saya selalu mengajarkan kepada anak saya. Mami ini kerja usaha seperti ini. Mami sudah beli segala macam tapi mami tidak tahu apakah ada yang beli atau tidak. Tapi mami percaya Tuhan berkati mami ketika mami tunduk sama Tuhan. Dia ajarkan anaknya tentang iman. Dia ajarkan anaknya untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Dia ajarkan anaknya untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka kita jangan salah, positive thinking nih, berpikiran positif. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya bertemu beberapa tahun, saya sudah sering kali katakan. Ada satu orang perempuan, dia seorang pendoa. Itu berapa puluh tahun yang lalu, kurang lebih 20 ada. Satu kali dia ngomong sama saya gini, Tante Linda, saya mau menikah. Oh iya, laki-lakinya mana? Saya punya iman bulan Agustus menikah. Laki-lakinya mana? Belum ada. Saya bingung. Saya pulang cerita sama suami saya. Saya yang gendeng apa dia yang gendeng? Bagaimana saudara katakan bulan Juni, Juli, Agustus. Agustus mau kawin, lakinya enggak ada saudara. Karena apa? Dia berpandangan, dia positive thinking supaya apa? Bulan Agustus ada laki-laki datang ngelamar kemudian kawin. Gendeng. Gendeng tenang. Maka saya ajarkan kepada saudara. Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepada saudara. Yaitu anak-anakmu. Cucu-cucumu. Saya katakan bahwa mereka perkenalkan tentang kasih kepada mereka melalui potret hidup kita, melalui potret kebersamaan kita dengan pasangan kita, sehingga anak-anak ini melihat ada potret bagaimana papa mamaku mengasihi, bagaimana papa mamaku itu mau berkorban untuk aku, dia bertemu dengan kasih itu, sehingga ketika anak-anak ini tumbuh, dia akan membangun satu generasi yang takut akan Tuhan. Setelah kita dipanggil pulang Tuhan, cerita tidak pernah selesai. Tapi cerita ini terus ada. Anak kita akan berkata dulu Popo ngajarin mama. Mungkin dulu Oma, mungkin dulu Nai pernah ngajarin mama. Kalau kita harus punya kasih. Dan dia akan cerita dengan keturunannya.
Keturunannya akan bercerita kembali dan terus itu hidup di dalam hidup keluarga. Maka saya katakan hari ini, perkenalkan Yesus bukan di cuma sekolah minggu saja. 1 kali 1 minggu tidak. Tapi hari-hari sampaikan firman. Kemudian ajarkan mereka tentang iman. Ajarkan tentang dasar-dasar kebenaran. Tentang firman. Bukan mengajarkan tentang positive thinking. Tapi ajarkan tentang iman kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Syadarala barala bayasya. Saya katakan mungkin saudara katakan Bu Linda, Tante Linda. Hidup pernikahan saya tidak cerai tapi saya tidak berbahagia dengan pernikahan saya. Saudara katakan mungkin saya nggak cerai karena supaya saya nggak mau lihat anak-anak saya terluka. Saudara korbankan hidup saudara, hidup pernikahanmu sehingga kamu tidak berbahagia. Kalau itu ada pada saudara, saudara nggak usah lihat kanan kiri saudara. Ayo di tempat ini kita berperkara dengan Tuhan. Supaya kita menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan. Saudara boleh angkat tangan. Saudara katakan Tuhan hari ini saya mengerti tentang prinsip kebenaran firman. Laki-laki mengasihi istrinya. Istri tunduk kepada suami. Ini adalah prinsip kebenaran. Anak-anak tunduk dan taat kepada orang tuanya. Tuhan kau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Ketika mereka merespon Tuhan firman Tuhan. Ketika mereka meninggalkan tempat ini. Biar firman ini Tuhan dibawa di dalam hidupnya. Sampai mereka berjalan di dalam pernikahan mereka. Sampai maut yang memisahkan mereka. Dan pernikahan mereka berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Mungkin saudara katakan Bu Linda atau Tante Linda. Saya sudah mengajarkan hal yang salah kepada anak saya. Saya tidak membentuk attitude yang baik kepada mereka. Aturan-aturan yang baik. Prinsip-prinsip yang baik yang saya nggak ajarkan karena saya pun kurang mengerti. Mungkin saudara katakan saya menjadi mama yang gagal. Saya katakan gak ada yang gagal selama saudara mau mengubah hidupmu. Ubah hidupmu sehingga anak-anakmu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Biar kami Tuhan sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, memberikan potret kasih di mana anak boleh berlindung kepada kami. Anak tidak berlindung kepada orang lain, tapi anak boleh datang berlindung kepada kami sebagai orang tua. Di mana mereka boleh mencurahkan isi hati mereka. Mereka boleh mencurahkan ketakutan mereka kepada orang tua. Ubah hati kami. Mungkin kami sebagai mama Tuhan, masih ada hal yang belum kami bisa lakukan. Tapi kami minta Tuhan, selama Tuhan kasih kami nafas. Selama kami Tuhan sebagai ibu yang mau berikan kami nafas. Ajar kami untuk kami memberikan potret ini kepada keturunan kami. Karena masih ada cerita yang panjang yang mereka boleh ceritakan kepada anak mereka. Ampuni kami Tuhan. Lalu kami sebagai ibu, sebagai mama, seringkali menyakiti anak-anak kami itu. Ampuni kami Tuhan.
Sehingga tidak ada luka Tuhan di anak-anak kami. Dan anak-anak mengampuni orang tua. Ampuni mereka. Terima kasih. Nyatakan kebenaran ini. Bicara terus pada batin kami. Sehingga ketika kami mau melakukan hal-hal yang salah, kamu dikembalikan oleh kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Naikkan puji. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia. Ku tetap setia. Saya kasih waktu beberapa detik untuk saudara flashback ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan bagi pasangan kita, bagi anak kita, bahkan bagi diri kita sendiri. Saudara renungkan, kalau ada hal-hal yang kita mengecewakan orang-orang yang ada di dekat kita, kita minta ampun sama Tuhan. Sehingga sakramen ini ketika saudara makan tidak menjadi kutuk tapi menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Saya beri waktu beberapa detik. Saudara minta ampun. Makasih Tuhan. Ampuni segenap kesalahan kami, pelanggaran kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kami, melalui perkataan kami, melalui tindakan kami minta ampun Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Terpujilah Engkau. Kita angkat roti di tangan kanan kita. 2 Tawarim 14 ayat ke-11 bagian B. Selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus.
Kita mau angkat anggur di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan itu adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Makasih. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang 1 bulan ke depan. Apapun rencana kami ke depan, sertai kami. Usaha kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. 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 Haleluya. Kita mau mengumpulkan persembahan yang kedua. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebentar kami memberikan Tuhan sebagian dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Biar apa yang kami berikan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan pada 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Himbauan bagi para pekerja diwajibkan datang. Song Class Salvation diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Family Altar diadakan setiap hari Rabu pukul 7 sampai dengan selesai, diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Demikianlah pengumuman minggu ini, kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday, and God bless you. Ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum pulang, mari tos kanan kiri minimal 5 orang katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi yang keras tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maka jiwa pun bebu
Pulanglah bawa kebenaran firman dalam rumah tangga. Sesuatu yang benar simpan dalam hatimu, dalam batinmu, bawa transferkan kepada keluargamu. Maka hidup keluargamu akan diberkati. Kita angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Ada pengumuman tambahan bagi saudara yang terbeban untuk Natal. Natal kita akan adakan tanggal 17 Desember. Kalau saudara rasanya saya punya beban, saudara bisa ambil amplop, saudara boleh masukkan, tulis untuk perayaan Natal. Tuhan memberkati.